Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kas kecil. Dan hari ini kita akan belajar salah satu metode kas kecil, yaitu metode impress. Apa itu metode impress? Mari kita lihat video berikut ini dan kita akan belajar bersama-sama. Semangat anak-anak. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang kas kecil metode impress. Apakah kalian sudah tahu apa itu metode impress? Jadi, yang dimaksud dengan metode impress yaitu metode tetap atau dalam bahasa Inggris biasa disebut impress fund system, adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Kemudian, ciri-ciri kas kecil pada sistem impress yang pertama yaitu saldo akun kas kecil selalu tetap. Maksud tetap di sini yaitu jika pada bulan ini kita mendapatkan pembentukan dana kas kecil sebesar 10 juta, maka di bulan selanjutnya kita juga akan mendapatkan pembentukan dana kas kecil sebesar 10 juta. Apabila di bulan ini kita mendapatkan pembentukan dana kas kecil sebesar 5 juta, maka di bulan selanjutnya kita juga akan mendapatkan pembentukan dana kas kecil sebesar 5 juta. Jadi, pembentukan kas kecil setiap bulan selalu tetap. Kemudian, ciri yang kedua yaitu pengeluaran kas kecil selalu dicatat saat diisi kembali. Jadi, laporan dana kas kecil pada sistem impress dicatat di akhir periode. Jadi, pada saat melakukan transaksi, setiap bukti transaksi harus disimpan. Dalam artian, setiap kwitansi, setiap nota, ataupun faktur harus disimpan dengan rapi supaya pada saat akhir periode saat membuat laporan kas kecil dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, ciri yang ketiga yaitu buku kas kecil hanya sebagai alat kontrol dan tidak dapat diposting ke dalam buku besar. Jadi, buku kas kecil ini sebagai kontrol saja, dan dalam pembuatan sistem impress ini tidak diperlukan sebuah jurnal. Kelebihan dari sistem impress ini yaitu yang pertama yaitu mudah mengetahui jumlah pengeluaran per akun setiap periode. Kenapa kita dapat mengetahui jumlah pengeluaran per akun setiap periode? Karena dalam laporan kas kecil terdiri dari beberapa akun. Yang pertama misalnya laporan kas kecil pada akun konsumsi, akun transportasi, akun ATK. Jadi nanti di setiap periode setiap akun tersebut itu dijumlah. Berapa transaksinya setiap bulan, berapa jumlah transaksinya setiap bulan itu akan diketahui pada akhir periode pada laporan kas kecil. Jadi, setiap akun konsumsi, setiap akun transportasi akan diketahui berapa sih transaksi kita selama 1 bulan, konsumsi kita berapa sih pada bulan ini. Pada bulan ini kita membeli ATK, kita akan tahu di laporan kas kecil kita. Kemudian, kelebihan yang kedua yaitu lebih hati-hati dalam penggunaan kas kecil. Mengapa kita lebih hati-hati? Karena dalam setiap sistem impress ini, kita hanya diperbolehkan membentuk dana kas kecil hanya 1 kali, yaitu di awal atau di akhir periode saja. Jadi, jika di tengah-tengah kita kehabisan uang karena terlalu banyak transaksi, kita tidak bisa menambahkan uang atau membentuk dana kas kecil lagi. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam mengelola kas kecil. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu memudahkan dalam pertanggungjawaban pemakaian dana kas kecil. Kenapa memudahkan? Karena setiap transaksi kita harus memiliki sebuah bukti transaksi. Bukti transaksi di sini bisa sebuah kwitansi, bisa sebuah faktur, dan lain sebagainya. Kemudian kwitansi faktur tersebut dijadikan sebagai bukti pada saat akhir periode dalam membuat laporan dana kas kecil. Di samping memiliki kelebihan, pasti setiap sistem juga memiliki kelemahan. Kelemahan sistem impress ini yang pertama yaitu saldo kas kecil cenderung susah diketahui. Mengapa saldo kas kecil cenderung susah diketahui? Karena laporan kas kecil pada metode impress ini hanya
atau dibuatnya itu di akhir periode, sehingga di tengah periode kita tidak bisa tahu apakah saldo kita itu memang benar dengan pengeluaran kita. Misalkan saldo kita ternyata tinggal 5.500.000, tetapi itu kan belum tentu sinkron karena laporan dana kas kecilnya belum diketahui pada saat tengah periode. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu jika ada kekurangan sebelum berakhir periode, maka akan menyebabkan masalah. Kenapa menyebabkan masalah? Karena kita tidak bisa melakukan transaksi lagi, karena dari metode impres ini hanya bisa dilakukan pembentukan dana kas kecil di akhir periode atau awal periode saja, yaitu hanya satu kali saja. Jadi jika kita kehabisan uang di tengah periode, kita tidak bisa menambahkan lagi uang atau dana kas kecil lagi. Ini merupakan contoh laporan dana kas kecil dengan metode impres. Jadi terdiri dari judul laporan dana kas kecil, kemudian nama perusahaan kita, alamat perusahaan kita, dan periode kita melakukan atau menggunakan dana kas kecil. Memiliki beberapa kolom. Kolom yang pertama yaitu tanggal. Tanggal di sini yaitu kapan kita melakukan transaksi. Uraian di sini transaksi apa yang kita lakukan. Nomor bukti, kemudian penerimaan ini bisa berupa pembentukan dana kas kecil atau sisa saldo akhir pada bulan sebelumnya, atau ketika kita melakukan transaksi kita mendapatkan sisa saldo. Kemudian ada kolom pengeluaran di sini berarti untuk apa kita mengeluarkan uang. Biasanya saat kita melakukan transaksi, maka transaksi kita akan dicatat pada kolom pengeluaran. Kemudian konsumsi, ATK, fotokopi, transportasi, lain-lain, ini merupakan akun atau pos. Jadi yang dinamakan akun atau pos yaitu contohnya konsumsi, ATK, fotokopi, transportasi, dan lain-lain. Kemudian 101, 102, 103 sampai 105 ini yang dinamakan dengan nomor bukti. Kita contohkan satu saja, misalkan pada tanggal 3 bulan 9 2018 kita melakukan transaksi yaitu membeli sebuah souvenir. Karena membeli souvenir bukan termasuk konsumsi, bukan ATK, bukan fotokopi, bukan transportasi, maka kita mencatatnya di lain-lain sebesar 650.000. Karena lain-lain memiliki kode bukti 105, maka ditulis di nomor buktinya juga 105. Kemudian pada tanggal 3 bulan 9 juga membeli tiket 2 orang at 2.500.000. Apabila kita membaca soal atau kita melihat ada tulisan at berarti harus dikali. At berarti artinya satuan. Jika tiket 2 orang maka harga satuan 2.500.000, maka 2.500.000 dikali 2 sama dengan 5 juta. Jadi kita melakukan pengeluaran sebesar 5 juta. 5 juta ini karena membeli tiket berarti masuk ke akun transportasi. Transportasi di sini memiliki nomor bukti 104, maka ditulis di nomor bukti 104. Kemudian kelebihan dari sistem impres ini, kita akan dapat mengetahui berapa sih berapa sih besaran transaksi kita setiap bulan pada bulan ini pada akun konsumsi. Kita akan dapat melihatnya di bawah sini. Berapa sih pengeluaran kita untuk ATK pada bulan ini? Kita bisa melihatnya di sini. Jadi kita dapat mengetahui, oh bulan ini kita melakukan fotokopi atau membayar biaya fotokopi pada bulan ini sebesar 221.400. Kemudian kita juga dapat mengetahui berapa sih jumlah keseluruhan total transaksi kita, yaitu dengan jumlah 11.801.400. Kemudian saldo akhir kita 3.198.000. Kemudian saldo akhir ini dibuat untuk saldo awal dan kita mengisi kembali 11 juta. Kemudian
kita harus memiliki tanda tangan seperti ini untuk diketahui, biasanya berupa manajer ataupun kepala kita untuk disetujui. Kemudian di sebelah kanan di mana kita membuat laporan ini, kapan tanggal transaksinya, kemudian siapakah yang membuat juga ditandatangani. Selamat belajar anak-anak.